Libur Lebaran sudah selesai, sayangnya pandemi COVID-19 belum juga usai. Bahkan ada kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 di tanah air akan semakin tinggi mengingat masih banyak penduduk Indonesia yang berpergian selama libur Lebaran walaupun mudiknya sudah dilarang. Seperti apa sih data lengkapnya dan bagaimana respons pemerintah menghadapi ini, kita akan bahas bersama. Kalau melihat data Kementerian Kesehatan hingga Senin 24 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat kemarin, kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah mencapai 1,78 juta orang ya, alias ini bertambah hampir 6.000 kasus. Dan provinsi dengan penambahan kasus tertinggi ini masih di Jawa Barat, yaitu lebih dari 1.000 orang sehingga totalnya tembus 300 ribuan kasus. Tapi DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia tetap menjadi provinsi dengan total kasus terbanyak, yaitu sekitar 420 ribuan orang. Nah, dengan penambahan kasus baru yang kembali naik 800-an orang setelah sebelumnya sempat menurun sebetulnya di DKI Jakarta ya. Menurut Menko Perekonomian, ini juga seiring dengan tingkat kepatuhan memakai masker di DKI Jakarta yang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 65%. Ini bahkan lebih rendah dari beberapa wilayah lainnya termasuk Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, tingginya penambahan kasus baru ini otomatis juga membuat jumlah kasus aktifnya ikut meningkat ya, atau pasien yang harus mendapatkan perawatan itu naik sekitar 546 kasus dan totalnya sudah menembus 93 ribuan. Nah, ini adalah 5,2% dari total kasus dan naik dari sebelumnya itu hanya sekitar 5%. Jumlah pasien yang sembuh juga terus bertambah. Ini kabar baiknya ya, itu sekitar 5.234 kasus sehingga total kasus sembuh sudah 1,6 jutaan kasus dan ini sekitar 92% dari total kasus di tanah air ya. Sayangnya walaupun jumlah pasien sembuhnya itu terus meningkat, angka kematiannya ini juga masih bertambah sebanyak 127 kasus sehingga kasus meninggal akibat COVID-19 di Indonesia itu semakin mendekati angka 50.000 kasus, atau ini merupakan 2,8% dari total kasus. Sebelumnya itu paling rendah di April ada 2,7% ya tingkat kematiannya, jadi ada kenaikan atau peningkatan. Belum lagi ada data juga dari Ketua Satgas COVID-19 yang menyebut tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit saat ini secara nasional itu sudah naik menjadi sekitar 30-an% ya. Dan tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ini juga naik dari posisi sebelumnya yang di 18 Mei itu hanya sekitar 29%. Bahkan ada beberapa provinsi yang tingkat keterisiannya itu sudah lebih dari 50% atau mendekati ambang batas yang ditetapkan oleh WHO ya. Misalnya ada Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Sementara keterisian tempat tidur di Wisma Atlet itu juga meningkat dari 18 Mei lalu itu sekitar 15%-an, sekarang itu lebih dari 20%. Jadi datanya cukup mengkhawatirkan dan harus kita waspadai bersama ya. Seperti apa sih tanggapan pemerintah? Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Dante Saxono ini mengungkapkan ada beberapa variabel yang menyebabkan kasus ini meningkat terutama sesudah Lebaran ya. Ada dua faktor, yaitu faktor eksogen atau ini dari luar, eksternal gitu ya, dan faktor endogen atau internal dari dalam. Untuk faktor eksogennya sendiri ini berkaitan dengan mobilisasi penduduk karena kan semakin meningkat nih di minggu-minggu ini. Apalagi sekarang orang-orang yang nekat tadi dan berhasil lolos mudik walaupun sudah dilarang pemerintah itu sudah mulai kembali lagi berdatangan gitu ya masuk ke wilayah Jabodetabek, sehingga pemerintah memprediksi kasus COVID-19 kemungkinan akan mencapai peningkatannya sampai pertengahan Juni yang akan datang. Kemudian dari faktor endogennya atau dari dalamnya ini berkaitan juga dengan beberapa mutasi baru yang sudah ditemukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia. Itu ada yang berasal dari India, Afrika, dan Inggris. Jadi secara keseluruhan Kemenkes itu sudah mendapatkan ada 54 kasus corona varian baru ya. Nah, dari 54 kasus ini ada 35 kasus diantaranya berasal dari imigran dari luar Indonesia, sementara 19 kasus sisanya itu sudah berasal dari Indonesia sendiri. Artinya udah ada kontak atau penyebaran internal ya. Dan ada peningkatan diprediksi ini masih bisa bertambah, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah itu sudah cukup berhasil menekan kenaikan
kenaikan kasus COVID-19. Karena kalau berdasarkan data yang diterima Ibu Sri Mulyani saat berdiskusi dengan Presiden Jokowi, kenaikan kasus di periode larangan mudik itu hanya sekitar 5%. Dan Sri Mulyani juga mengatakan Bapak Presiden ini menyampaikan kenaikan kasus COVID ini masih terus dimonitor sampai selesai Lebaran juga masih terus diawasi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini nggak sampai naik ke 95% seperti tahun lalu ketika tidak ada larangan mudik gitu ya di tahun lalu, karena tahun ini atau sekarang itu lebih baik penanganannya. Nah, untuk itu Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah dan tetap menaati protokol kesehatan, dan selain itu pemerintah juga akan terus berupaya melakukan berbagai hal dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Apa saja sih upaya pemerintah ini untuk mengurangi atau mengendalikan pandemi COVID-19? Yang pertama adalah mengatasi tingkat keterisian tempat tidur dan ruang ICU rumah sakit yang semakin meningkat, maka pemerintah meminta seluruh rumah sakit ya, termasuk rumah sakit swasta, itu untuk menambah kapasitas tempat tidur dengan melakukan konversi. Jadi misalnya rumah sakit itu masuk dalam zona merah, ini tingkat keterisiannya di atas 80%, maka rumah sakit itu wajib mengonversi minimal 40% dari tempat tidur di ruang rawat inap itu menjadi perawatan atau ruang perawatan pasien COVID-19. Kemudian minimal 25%-nya itu dikonversi untuk ruang ICU ya. Kemudian kalau tadi zona merah, untuk rumah sakit yang masuk dalam zona kuning atau ini keterisian tempat tidurnya di atas 60%, 60 sampai 80%, maka minimal nanti harus mengkonversi 30% itu untuk ruang perawatan pasien COVID-19, kemudian 15% minimalnya untuk ICU. Dan untuk rumah sakit yang masuk dalam zona hijau atau keterisian tempat tidurnya itu di bawah 60%, maka semakin berkurang lagi ya batas minimumnya, itu minimal bisa mengonversi 20% untuk perawatan pasien COVID-19 serta minimal 10% untuk ruang ICU. Itu dari upaya yang pertama. Kemudian pemerintah juga terus mempercepat pastinya dan memperluas vaksinasi COVID-19. Dalam hal ini pemerintah akan berusaha mencapai 1 juta suntikan per harinya, karena sampai saat ini datanya itu baru 9,9 juta penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan suntikan 2 dosis vaksin COVID-19. Itu di seluruh Indonesia. Jadi masih jauh banget ya dari target pemerintah. Dan vaksinasi tahap 3 ini juga mulai dilakukan, pertama di DKI Jakarta dulu sebagai pilot project-nya. Selain itu ada ungkapan juga dari Kapolda Metro Jaya yang menyebut penyekatan bagi pemudik yang kembali ke Jakarta itu akan diperpanjang lagi sampai 31 Mei mendatang gitu ya. Dari sebelumnya tanggal 24 Mei harusnya sudah selesai, tapi diperpanjang lagi. Walaupun perpanjangan ini belum dikonfirmasi secara jelas oleh Kementerian Perhubungan dan Satgas COVID-19, dan sebagai informasi sampai saat ini itu sudah ada sekitar 118.000 pemudik ya yang kembali ke Jakarta dan dites antigen acak di periode 15 sampai 22 Mei kemarin. Hasilnya itu setidaknya ada 524 orang ini reaktif COVID-19. Jadi harus diwaspadai. Dan yang terbaru, pemerintah juga kembali memutuskan untuk memperpanjang lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM Mikro sampai 14 Juni mendatang. Harusnya sudah selesai 31 Mei nanti gitu ya, tapi diperpanjang sampai 14 Juni. Dan bukan cuma diperpanjang tapi juga diperluas wilayahnya yang akan menerapkan PPKM Mikro ini, ditambah ada 4 provinsi lagi, itu dari Gorontalo, Maluku, kemudian juga Maluku Utara dan Sulawesi Barat gitu ya. Nah, berdasarkan catatan CNBC Indonesia, saat ini ada 30 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM Mikro. Jadi dengan tambahan 4 provinsi baru tadi, maka ada totalnya 34 provinsi. Artinya sudah seluruh Indonesia yang ditetapkan pemerintah untuk menerapkan PPKM Mikro ini gitu ya. Nah, ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti gitu ya, tapi supaya kita bisa lebih awas lagi, lebih waspada lagi, karena faktanya pasca mudik sudah kelihatan kasus COVID-19-nya makin naik. Jadi sekali lagi protokol kesehatan itu harus terus dilakukan dimanapun kita berada, khususnya ketika kita sedang berkumpul di suatu tempat gitu ya, apalagi di tempat yang tertutup, dan kalau bisa dikurangi juga aktivitas di luar rumahnya.